Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ayatullah Hadi, SIP MIP, dosen tetap pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Ilmu Pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Yang kedua, Tata Kelola Pemerintahan. Yang ketiga, Sistem Kepartaian dan Pemilu. Dan yang berikutnya adalah Politik Identitas. Kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS khususnya pada mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu adalah mata kuliah wajib program studi S1 Ilmu Pemerintahan dengan bobot 3 SKS yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 4 yang terdiri dari 14 kali tatap muka. Untuk dapat mendalami mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu, saya sebenarnya tidak mengharuskan mahasiswa untuk menggunakan referensi khusus. Buku apa saja boleh, asalkan memiliki relevansi dengan mata kuliah tersebut. Akan tetapi, saya menyarankan kepada mahasiswa untuk menggunakan beberapa buku yang relevan, diantaranya yang pertama, buku dengan judul Handbook Partai Politik karangan Richard Katz dan William Crotty. Yang kedua, buku dengan judul Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia karya Edward Mandala. Yang ketiga, buku dengan judul Kuasa Rakyat, analisa tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca Orde Baru karangan Saiful Mujani. Buku dengan judul Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia, karangan Sigit Pamungkas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa aspek penting dalam pembelajaran mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu yang kita singkat dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menjelaskan satu persatu ketiga aspek pembelajaran pada mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Yang pertama adalah delivery. Perkuliahan Sistem Kepartaian dan Pemilu tersebut dengan menggunakan metode tatap muka langsung dengan memperbanyak keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu merupakan salah satu di antara 52 mata kuliah yang harus diprogramkan pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Materi kuliah harus mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang merupakan turunan dari profil lulusan pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan. Kemudian, mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu tersebut diturunkan menjadi sejumlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-CPMK. Deskripsi mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan mendasar tentang konsep teoritik sistem kelembagaan politik dan pemilu di Indonesia. Mata kuliah ini disusun dengan dua blok besar, yaitu blok tentang sistem kepartaian dan blok tentang pelaksanaan pemilu dari sisi konsep maupun praktik di Indonesia. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah diharapkan mampu menguasai konsep teori kelembagaan partai politik, pemilu, dan dinamikanya di Indonesia, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing mereka. Adapun CPMK, mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu adalah sebagai berikut. Pertama, menguasai dan memahami tujuan
dan arah pembelajaran mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu. Yang kedua, menguasai dan memahami pentingnya partai politik dalam pemilu dalam konteks negara demokrasi. Yang ketiga, menguasai dan memahami konsep dasar partai politik. Yang keempat, menguasai dan memahami tipologi partai politik. Yang kelima, menguasai dan memahami dinamika partai politik. Yang keenam, menguasai dan memahami 3 wajah parpol secara teoritik dan empirik. Yang ketujuh, menguasai konsep dasar keterlibatan parpol dalam pemilihan umum. Yang kedelapan, menguasai konsep dasar penyelenggaraan pemilu dan dinamikanya di Indonesia. Yang sembilan, menguasai berbagai tahapan pemilu dari sisi teorik, regulasi, maupun praktik. Yang kesepuluh, menguasai beragam desain pemilu, metode perhitungan suara, serta implikasinya secara politik. Yang ke-11, menguasai konsep dasar keterlibatan partai politik dalam pemilu. Yang ke-12, menguasai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dari sisi praktik maupun teoritik. Yang ke-13, menguasai dan memahami prosedur pengawasan pemilu. Dan yang terakhir adalah menguasai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dari sisi regulasi maupun teoritik. Kemudian aspek yang kedua adalah interaction. Pada aspek interaction ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana model interaksi yang saya akan lakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan mahasiswa agar CPL dan CPNK dapat tercapai secara optimal. Maka saya menggunakan konsep Student Centered Learning atau metode SCL, di mana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran atau perkuliahan. Melalui SCL, mahasiswa tidak dijadikan sebagai objek pembelajaran, namun menjadi subjek yang memiliki kebebasan berpikir dalam memahami materi, serta bebas mencari sumber-sumber pengetahuan yang relevan yang sesuai dengan materi perkuliahan. Ada beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yaitu Focus Group Discussion atau FGD. Teknik ini menekankan kepada mahasiswa agar lebih banyak berdiskusi secara fokus terhadap isu-isu terbaru mengenai perkembangan partai politik dan pemilu, baik melalui media massa maupun buku dan jurnal. Kemudian dengan menggunakan case study, yaitu mahasiswa diarahkan untuk mencari dan berdiskusi mengenai kasus-kasus pelaksanaan demokrasi dan pemilu, seperti pelanggaran pemilu, pengawasan pemilu, isu politik uang, lalu menganalisisnya dari berbagai perspektif dan teori. Kemudian berikutnya adalah small group discussion, di mana model diskusi ini dapat dilakukan di luar jam perkuliahan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam lebih lanjut materi-materi perkuliahan sistem kepartaian dan pemilu. Saya akan menggunakan beberapa platform untuk mendukung proses transformasi knowledge kepada mahasiswa. Yang pertama adalah media YouTube yang berisi tentang materi perkuliahan yang diupload agar mahasiswa dapat dengan mudah mendalami materi di luar jam perkuliahan. Kemudian melalui aplikasi WhatsApp. Media ini saya gunakan untuk memperlancar interaksi selama 24 jam dengan mahasiswa, mempermudah share materi berupa PPT dan penugasan kepada mahasiswa, serta dapat menampung berbagai macam pertanyaan tentang materi sistem kepartaian dan pemilu. Kemudian dengan menggunakan Google Classroom, media ini saya gunakan untuk mempermudah kontrol terhadap keaktifan pelaksanaan tugas individu maupun kelompok, serta kuis. Kemudian platform yang terakhir adalah saya menggunakan Zoom. Aplikasi ini saya gunakan sebagai sarana diskusi dengan mahasiswa, serta mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu asesmen. Aspek asesmen adalah model atau
formula yang saya gunakan untuk memberikan evaluasi penilaian akhir kepada mahasiswa. Adapun komponen-komponennya adalah sebagai berikut. UTS atau ujian tengah semester itu mencakup 20%, UAS atau ujian akhir semester mencakup 30%, kehadiran dan partisipasi di dalam kelas 20%, tugas kelompok 10%, tugas kuis atau individu 20%. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai RPS dan struktur mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu menggunakan prinsip DEE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk selanjutnya, kita akan mengikuti proses perkuliahan di kelas dengan tatap muka langsung. Demikian, sampai jumpa. Materi kelanjutan ya dari materi-materi yang sebelumnya, karena di materi yang sebelumnya saya sudah menekankan soal definisi partai politik dan fungsi-fungsi partai politik. Dan saya kira kita sudah memahami bersama-sama tentang materi awal dari materi sistem partai dan pemilu. Nah, kita sekarang akan beranjak pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa hubungan antara negara demokrasi dengan keberadaan partai politik. Jadi kalau saya memberikan sebuah ilustrasi misalnya bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa adanya politik, dan tidak adanya politik tanpa adanya partai politik. Jadi ada sejumlah alasan atau argumentasi yang kemudian menjadi penguat kenapa dalam suatu negara demokrasi itu harus ada partai politik. Nah, di slide saya sudah tercantum di situ mengenai alasan partai politik itu harus ada di dalam suatu sistem demokrasi. Jadi yang pertama adalah di dalam demokrasi kontemporer, partai politik telah menjadi instrumen utama bagi rakyat atau warga negara untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik. Jadi alasan pertama kenapa harus ada partai politik dalam suatu negara demokrasi itu adalah bahwa eksistensi partai politik itu menjadi suatu penanda bahwa masyarakat sesungguhnya bisa berkompetisi melalui suatu keterlibatannya dengan partai politik untuk mengendalikan, untuk mengendalikan institusi politik. Maksudnya di sini adalah bahwa dengan adanya partai politik, maka partai politik bisa memberikan kendali atau kritik, atau pengawasan terhadap berjalannya institusi-institusi politik. Kemudian yang kedua, bahwa kehadiran partai politik telah merubah sirkulasi elit politik yang dulunya sangat tertutup menjadi sangat terbuka. Jadi sirkulasi elit itu adalah pergantian kepemimpinan, bahwa tidak mungkin dibayangkan dalam sebuah negara demokrasi itu tidak ada sirkulasi elit atau tidak ada suksesi dalam rangka pergantian kepemimpinan. Jadi hadirnya partai politik itu adalah menjadi suatu medium di mana partai akan memfasilitasi proses terjadinya pergantian kepemimpinan melalui salah satu fungsi partai politik, yaitu rekrutmen politik untuk memilih para pejabat publik yang akan duduk pada ranah trias politika, yang kita sebut dengan trias politika itu adalah legislatif, yudikatif, dan seterusnya. Kemudian ada partai politik kepentingan, nih mirip-mirip dengan yang pertama ya. Ini kepentingannya soal apa dan bagaimana cara untuk meraih kekuasaan. Kemudian mengenai komposisi dan jumlah anggota, ada partai massa. Partai massa itu adalah partai yang tidak peduli mau sukunya apa, agamanya apa, yang penting sebanyak mungkin masyarakat itu termobilisasi untuk menjadi anggota sebuah partai politik. Kemudian partai kader itu partai kader ya partai yang kemudian menekankan pada aspek doktrinal kepada anggotanya, agar siapapun yang kemudian masuk menjadi anggota partai ini harus terseleksi dulu
dia dikader dulu baru kemudian dianggap pantas menjadi anggota partai. Kalau di Malaysia itu partai UMNO lah. Kalau di Indonesia itu barangkali partai PKS dan kemudian basis sosial. Berdasarkan basis sosial, partai yang berdasarkan lapisan sosial masyarakat itu kepada melihat lapisan sosial, kaya, miskin, kelompok menengah, kelompok bawah, gitu kan. Jadi disiapkan bagi orang-orang yang kemudian tidak modal misalnya. Kemudian ada partai juga yang kemudian menyiapkan diri hanya untuk memenuhi kepentingan masyarakat miskin misalnya. Kemudian partai dengan anggota kelompok kepentingan tertentu, misalnya partai buruh, ya, partai petani, partai nelayan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, partai anggotanya pemeluk agama tertentu. Jadi pure adalah partai yang kemudian berbasiskan atas agama. Ya, jadi kita lihat misalnya ada partai agama yang berbasiskan agama, ya seperti banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita berikan. Misalnya kalau di Indonesia itu tentu ada partai P3, ada partai PKS dan seterusnya. Nah, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk awal diskusi kita atau materi tentang partai dan pemilu ini. Saya harapkan ada interaksi antara saya dengan teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya, minimal atau maksimal 3 orang saja lah. Kemudian dari Riki, silakan. Ya, apa pertanyaannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit catatan kecil dari Adinda, sedikit ingin bertanya. Yang kita bersama secara hakikatnya masyarakat memiliki hak yang tidak bisa diganggu dalam hal memilih siapa yang dipilih tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Namun secara realitas sekarang keterlibatan masyarakat untuk menentukan hak pilihnya diambil oleh kaum oligarki dengan menggunakan gerakan money politik. Kita juga tidak mengetahui pasti siapa yang menggunakan money politik tersebut, entah itu dari parpol itu sendiri ataukah siapa, kita tidak tahu. Namun di setiap adanya kontestan politik selalu muncul kelompok-kelompok aristokrasi, oligarki dan lain sebagainya yang selalu mempraktekkan money politik di tubuh demokrasi tersebut. Ini merupakan penyakit hitam di dalam tubuh politik hari ini. Money politik dijadikan alat kepentingan bagi kaum oligarki untuk mengendalikan seluruh elemen sistem negara termasuk sistem demokrasi itu sendiri. Sudah kita melihat secara bersama, uang mampu mengendalikan negara, sehingga marwah dari demokrasi pun hilang di tubuh demokrasi itu sendiri. Pula kaum oligarki, sehingga muncul perkataan dari Antonio Agamben itu, dia mengatakan bahwa demokrasi ini adalah camp ataupun penjara menelanjangi masyarakat, ya, demokrasi sekarang. Jadi yang menjadi pertanyaan Adinda, bagaimana langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya praktek-praktek money politik tersebut? Mungkin itu saja menjadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Edi, yaitu tentang bagaimana langkah-langkah atau strategi-strategi yang di dalam meminimalisir praktik money politik. Ya, saya rasa apa yang sudah disampaikan di prolog pertanyaannya itu adalah mencerminkan kerisauan kita bersama ya tentang praktik money politik yang semakin berkembang di luar ini. Sementara di satu sisi secara lembaga partai politik sudah semakin terinstitusi atau terlembagakan lembaga-lembaga demokrasi kita, misalnya dengan KPU dan pengawasan dan badan pengawas pemilu. Adanya KPU, kemudian ada pengawas pemilu atau Bawaslu, kemudian ada juga yang disebut dengan majelis kehormatan pemilu misalnya kayak gitu. Sebenarnya secara lembaga investigasi untuk kemudian mengawasi proses pelaksanaan pemilu di Indonesia agar
tentang bagaimana kita berdemokrasi dan berpemilu semakin kuat, tetapi di satu sisi praktik kecurangan dalam bentuk praktik money politik itu terus berjalan seperti dewasa ini. Nah, menurut saya ini menjadi suatu catatan yang sangat penting untuk kedepannya supaya kemudian praktik money politik ini tidak atau bisa ditekan di nol. Karena saya kira ada hubungan simbiosis mutualisme antara antara orang yang kemudian melakukan praktik money politik dengan orang yang kemudian menerima politik uang. Misalnya, kalau seorang caleg memberikan uang kepada pemilih, tapi pemilihnya tidak mau, tidak akan terjadi money politik. Begitu juga sebaliknya, kalau orang konstituen atau pemilih mau dikasih uang di dalam pelaksanaan pemungutan suara, tapi seorang caleg itu tidak mau melaksanakan, tidak terjadi money politik. Jadi cara kita menekan praktik money politik itu adalah tidak kemudian bersandar hanya semata-mata kepada regulasi yang ada, tetapi juga harus muncul suatu kesadaran untuk menciptakan apa yang disebut dengan budaya politik. Jadi budaya politik itu lebih kepada mentalitas kita adalah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi kalau masyarakat sadar bahwa money politik itu menjadi suatu yang sangat berbahaya bagi demokrasi kita, maka sadarkan masyarakat. Tugas mahasiswa kemudian adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak menjadi komoditas dari para politisi yang kemudian menjual suara jadi kepentingan mereka masing-masing. Yang kedua, hubungan demokrasi dengan partai politik. Di awal saya sudah sampaikan bahwa setiap atau semua ilmuwan bahkan membayangkan tidak mungkin ada demokrasi tanpa politik dan tidak mungkin ada politik tanpa adanya partai politik. Negara yang otoriter sekalipun, negara yang diktator sekalipun, itu pasti menganggap partai politik itu penting dalam negaranya. Kalaupun kemudian partai politik itu dijadikan sebagai hanya satu-satunya sumber legitimasi kekuasaan. Di materi yang pertama saya sudah sampaikan, yang di yang ketiga, pada demokrasi kontemporer, partai politik juga digunakan ketika pengaruh yang puas atas kebijakan politik, bahkan dimanapun, termasuk dalam rezim diktator. Jadi partai politik ini, sekalipun dia kemudian diterapkan di negara yang tidak demokratis sekalipun, pasti negara yang melakukan sistem kepartaian itu mengatakan ini negara demokrasi. Nah, tapi masalahnya adalah partai politik seringkali digunakan sebagai suatu legitimasi kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan. Persoalannya adalah sekarang, bagaimana caranya agar demokrasi yang berjalan sampai hari ini, yang kemudian parpol juga penting keberadaannya di situ sebagai salah satu pilar demokrasi penting. Maka saya punya rekomendasi bahwa perbaiki dulu institusi partai politik, baru demokrasi kita akan menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Perbaiki dan benahi fungsi partai politik dalam hal rekrutmen partai. Karena yang menyeleksi para calon pemimpin, yang menyeleksi para calon anggota DPR yang akan duduk di DPR itu adalah partai politik. Dan lebih luas lagi program partai politik yang menentukan siapa yang menjadi anggota KPU pusat, siapa partai politik. Yang menentukan siapa yang menjadi anggota Mahkamah Konstitusi juga partai politik. Yang menentukan siapa yang menjadi ketua Komisi Yudisial partai politik juga yang ada di parlemen. Jadi Anda bisa bayangkan kalau partai politik belum berbenah diri dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, maka bisa institusi-institusi yang kita anggap sebagai institusi penyelenggara negara, kreasi politik yang bisa terganggu. Nah, oleh karena itu, rekomendasi saya kepada pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana memperbaiki salah satu fungsi yang paling penting dari partai adalah merekrut. Bagaimana cara merekrut para anggota-anggotanya agar kemudian orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan publik di trias politika itu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab tidak hanya kepada konstituennya tapi juga kepada masyarakat luas. Ada lagi ya? Saya Bandahan apa teman-teman? Palingnya ada?
Cukup jelas. Ada yang mau? Adanya demokrasi, makanya akan menimbulkan, maksudnya partai politik ini pasti akan memberikan dampak besar terhadap demokrasi tersebut. Nah, yang saya ingin sampaikan di Indonesia sekarang ini kan masih menggunakan multi partai, banyak partai. Nah, banyak partai ini kan pasti akan memunculkan perbedaan kepentingan dan tujuan antar partai itu. Nah, sehingga perbedaan kepentingan dan tujuan ini pasti akan memecah belahkan masyarakat Indonesia nih, karena udah masuk ke kelompok yang ini, partai ini, sehingga akan menimbulkan kriminalitas dan lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana pendapat Bapak sendiri terkait hal tersebut dengan adanya multi partai ini? Nah, kenapa kita tidak seperti di negara Amerika contohnya yang hanya melaksanakan sistem dui partai, sehingga kecil kemungkinannya untuk memecah belah kepentingan dari masyarakat di negaranya. Ada bisa cek di Google kapan Amerika Serikat didirikan dan kapan dia menjadi negara demokrasi di dunia dan lahirnya kapan. Semenjak itulah kemudian dibangun demokrasinya, kalau nggak salah sampai sekarang. Kita butuh waktu seperti Amerika Serikat, ya, untuk bisa membangun suatu sistem demokrasi yang tidak trial and error. Membangun A, kemudian berubah menjadi B, bangun 3 partai, menjadi 10 partai menjadi 20 partai dan seterusnya. Nah, jawaban saya atas ini adalah bahwa tidak mungkin kita akan bisa mencontoh praktik sistem kepartaian dan pemilu di negara manapun, karena terkait dengan perbedaan sejarah dari negara-negara itu, kemudian perbedaan budaya politik, dan yang ketiga adalah perbedaan tingkat pendidikan di negara tertentu itu akan mempengaruhi terhadap bagaimana suatu desain kepartaian dan pemilu yang bisa berlaku di negara itu. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar sistem multiparti yang kita anut dewasa ini berdampak kepada pelaksanaan pemerintahan kita yang efisien. Itu yang disebut dengan hubungan antara partai politik, sistem kepartaian dengan sistem pemilu itu. Jadi bagaimana format partaian kita akan berpengaruh kepada bagaimana cara kita membangun sebuah sistem pemerintahan. Jadi yang namanya sistem presidensial itu dimanapun, kalau Anda baca literatur, tidak akan mungkin cocok dengan sistem multiparti ekstrim seperti Indonesia. Pasti dia gagal, atau pasti sistem presidensial itu terkendala oleh sistem multiparti. Nah, catatan saya buat Indonesia yang karena sudah menganut sistem presidensial, silakan saja menggunakan sistem multiparti, karena tadi sosial effect Indonesia itu sangat luas. Berapa suku yang ada di Indonesia ini, berapa luas daerah ini, berapa pulau yang harus mereka wakili. Jadi tidak salah kemudian berbagai pengamat dunia mengatakan sistem pemilu di Indonesia itu suatu sistem pemilu yang paling rumit di muka bumi, karena sosial effect-nya sangat tinggi sekali. Kalau Amerika Serikat hanya 2 partai, dia bisa mewakili. Karena sejarah terbentuknya Amerika Serikat itu adalah penduduknya itu para penduduk migran, para penduduk Eropa yang kemudian menjadi penduduk migran. Tidak ada penduduk asli Amerika yang tinggal sampai saat ini. Yang ada adalah suku India. Suku India pun sudah mulai terdistorsi, sudah mulai tidak ada di situ. Jadi mereka itu ngomong biar relatif. Oleh karena itu dengan sistem multi 2 partai di Amerika Serikat itu mungkin tidak akan terjadi masalah. Di Indonesia ini bisa jadi masalah. Jawaban saya atas pertanyaan itu adalah silakan Indonesia multiparti, karena sosial effect itu sangat tinggi. Tetapi tidak dengan multiparti yang ekstrim seperti sekarang ini. Multipartinya itu harus dibayarkan jumlahnya berapa yang kita butuhkan. Kalau saya harus 5 partai baru stop. Tetapi negara ini sampai sekarang belum pernah punya desain sesungguhnya. Saya sebagai presiden misalnya gitu ya, atau sebagai DPR bisa membayangkan pada pemilu yang keberapa misalnya, maka akan terseleksi 5 partai. Kalau sudah terseleksi 5 partai, tidak akan lagi ada penambahan 6, 7, 8, bahkan sampai 20 partai. Nah, sekarang yang kemudian dari yang disebut tadi itu ada sekitar 20-an. Bayangkan kalau saja 20-an partai akan lolos di parlemen. Begitu kompleksnya persoalan-persoalan di parlemen. Oleh karena itu perlu ada desain dari pemerintah kita, dari negara yang sedang pemerintah, untuk mendesain sebuah sistem pemilu di Indonesia agar nanti pada pemilu yang keberapa
Jadi mungkin pemilu yang ke-25 tahun lagi kan, pemilu yang ke-50 tahun lagi kan, ketika kita sudah tua-tua semua, maka akan muncul suatu sistem partai multi partai sederhana atau 5 partai. Oke, dengan 5 partai ini, saya kok bayangkan sosial politik kita akan mewakili semuanya. Ya, ini hanya ide dari saya saja. Ada yang lain barangkali? Cukup ya, saja mungkin yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa diungkapkan pada hari ini, kita bisa buka sebuah discussion forum ya di luar kelas. Saya akan menjawab dan menampung pertanyaan yang tidak tertampung di kelas. Oleh karena itu, semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.